Gangguan kesuburan atau istilah medisnya fertilitas itu baru kita katakan terjadi pada pasangan kalau dia sudah 1 tahun menikah, melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa kontrasepsi dan belum mendapatkan keturunan. Tapi juga harus, jadi jangan nunggu 1 tahun gitu ya. Pada wanita yang usianya sudah di atas 35 tahun atau ada riwayat operasi di daerah perut seperti itu ya, atau gangguan HAI, itu sebaiknya tidak menunggu 1 tahun. Kalau untuk wanita itu bisa ada masalah di faktor saluran telurnya, itu memang terjadi hampir di 30-40% wanita yang mengalami gangguan kesuburan ya. Kemudian masalah gangguan pertumbuhan sel telur, kita sebutnya gangguan ovulasi. Dan yang ketiga baru ada kemungkinan lain di rahim. Kalau pada pria ya memang kualitas spermanya, dan itu menjadi penyumbang sekitar 40% juga gitu. Besar juga ya? Iya, jadi makanya nggak boleh hanya berpikir bahwa wanita nih yang menyebabkan atau mengalami masalah kesuburan. Mungkin saja dari pihak suaminya. Kalau misalnya kaitannya dengan ibunya ya, ibunya. Kalau sampai sejauh ini dari penelitian, dari observasi, memang ada sedikit peningkatan kasus prematuritas ya. Ibunya hamil, kemudian anaknya ada sedikit disebutkan terkait dengan prematuritas atau janinnya beratnya kurang gitu. Tapi disebutkan juga secara keseluruhan sih anak yang dilahirkan punya tingkat kesehatan yang nggak beda jauh dengan anak-anak yang lahir dengan natural atau metode yang lain gitu. Karena ini kan mereka sudah mengalami masalah fertilitas, gangguan kesuburan ya. Iya. Kalau milih jenis kelamin, rasanya kok yang penting kita pikirkan hamil dulu deh. Kedua, ya angka kemungkinan keberhasilannya tidak 100%. Tetap aja pengennya laki-laki misalnya, masih mungkin 20%-nya atau 30%-nya jadinya perempuan. Ibunya hamil, tetap aja misalnya kontrolnya seperti yang natural saja, biasa salinannya juga ya. Tapi memang kehamilan dengan program bayi tabung itu biasanya dalam 3 bulan pertama kita perlu support supaya kehamilannya bisa bertahan. Karena secara hormonal berbeda dengan kehamilan natural. Keseimbangannya berbeda. Jadi biasanya kita support di 3 bulan pertama terutama. Terus sudah itu kalau kehamilannya bagus, sama seperti kehamilan biasa. Kemudian kalau masalah nanti kaitannya dengan persalinan, kembali lagi kita menyebutnya ini anak mahal lah. Semua anak mahal sih sebenarnya ya. Semua anak mahal. Tapi tadi prosesnya sudah sangat panjang gitu ya. Dan persalinan dengan seksi cesarea biasanya memang kita rekomendasikan. Karena kita bisa merencanakan pada saat kondisi ibu dan juga anak baik. Kalau datang ke dokter spesialis fertilitas pasti diarahkannya ke bayi tabung. Tidak sih sebenarnya. Ya. Nah, pentingnya kita evaluasi tadi semuanya untuk mencari tahu penyebabnya apa sih. Kalau memang ada penyebabnya, ada indikasinya, nah bayi tabung adalah salah satu terapinya. Gitu. Indikasi kita mengarahkan ke program bayi tabung, satu, kalau memang kedua saluran telurnya ternyata tersumbat. Saluran telur itu tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Yang kedua, kalau memang ada gangguan ovulasi seperti PCOS tadi. Ya. Yang ketiga, ya memang di kualitas spermanya, dari jumlahnya kurang, dari pergerakan spermanya kurang baik, itu salah satu indikasi. Atau yang keempat yang makin banyak nih kita temukan nih, kasus-kasus endometriosis. Ya, itu makin sering kita temukan. Atau yang mungkin yang tadi kita udah lakukan pemeriksaan tapi nggak ketemu nih penyebabnya apa gitu ya. Atau kita sebutnya infertilitas yang tidak teridentifikasi. Itu juga salah satu indikasi dari IVF. Dan mungkin yang juga sekarang makin banyak ada kasus-kasus istri atau suami yang mengalami penyakit kanker yang harus kemoterapi atau radiasi. Ya, sebelum menjalani itu mungkin ada baiknya IVF dulu. Jadi kita dapatkan embrionya, misalnya embrionya kita bekukan atau tadi spermanya kita bekukan dulu sebelum mengalami kemoterapi atau radiasi, itu bisa membantu juga.
Jadi menurut saya ada baiknya evaluasi fungsi kesuburan tuh jangan menunda gitu. Iya. Ya. Tadi 1 tahun menikah belum juga terjadi kehamilan, sebaiknya konsultasi.